Seringai adalah salah satu nama terbesar di kancah heavy metal Indonesia saat ini. Mereka memainkan musik heavy metal beroktan tinggi yang penuh dengan intensitas dan energi. Dibentuk di 2002 oleh vokalis Aryan Arifin, gitaris Ricky Siaan, dan drummer Eddie Kemot, Seringai dikenal berkat aksi panggungnya yang ganas. Melalui kerja kerasnya, Seringai terpilih sebagai band pembuka show Metallica di Jakarta pada tahun 2013. Di tengah sibuknya jadwal tur mereka, kami ngobrol dengan vokalis Aryan di Yogyakarta tentang pergeseran persepsi terhadap metalhead dan rasa frustasi masyarakat Indonesia yang membuat musik metal sangat populer di tanah air. Gue mulai suka kayak pertamanya sih kan dulu kayak Bon Jovi, terus kayak ada ya band-band hard rock gitu, sampai akhirnya gue menemukan Motley Crue. Waktu dengerin Motley Crue tuh mereka di covernya aja udah ada pentagram gitu kan waktu itu. Pada masa itu melihat pentagram juga gitu. Gue dulu di sekolah Katolik kan, jadi kayaknya itu wah ini jangan, ini sesat, ini musik iblis. Cuman aja ternyata yang lebih iblis kok lebih enak gitu. Soalnya kan waktu itu Bon Jovi lebih kayak soft atau apa gitu. Sementara Motley Crue kayaknya lebih ya gitu. Lo ngeliat ini perkembangannya gimana nih di scene rock atau metal secara umum? Emang musiknya bukan mainstream, tapi in a way kalau di festival-festival yang emang khusus genre-nya seperti itu, yang datang tuh banyak banget gitu. Mungkin seperti kayak di Bandung Berisik atau Hammer Sonic itu mereka bisa mendatangkan 30.000 penonton gitu. Itu kan sebetulnya emang nggak bisa dibilang kayak wah ini nggak ada pangsanya kecil gitu, nggak juga sih. Kalau menurut lo apa faktor yang bikin perkembangannya segitu besarnya? Mungkin ya, ini analisa gembel gue. Di Indonesia anak-anak mudanya banyak yang marah sih sebenarnya. Jadi dengan musik seperti metal atau punk rock itu mungkin mereka terwakili. Gitu, mereka emang ya marah dengan keadaan ekonomi, sosial, politik gitu kan. Ya lu kalau nonton TV gitu lihat berita-berita gitu, lu apa nggak marah sih kayak gitu. Kalau untuk lo sendiri atau mungkin Seringai secara grup, apa sih hal yang bikin lo marah atau terusik lah sekarang? Goblokan sih sama orang-orang munafik ya, kalau gue ya. Sok suci, jualan agama, padahal Indien mah ujung-ujungnya duit gitu, ujung-ujungnya mah ada sesuatu yang politis di balik itu gitu, itu gue jijik sih. Lo ngeliatnya kegoblokan ini apa nih kira-kira penyebabnya? Sampai sekarang sejak tahun 45 Indonesia belum sejahtera sih. Akhirnya ketika sejahtera mungkin mereka bisa kayak dimanipulasi oleh orang lain gitu karena mereka imbalannya mungkin dengan duit. Kalau Bandung lo liatnya gimana? Seringai kan pernah bikin lagu tuh, Dilarang di Bandung. Ya. Itu ceritanya apa tuh? Itu tahun berapa ya waktu itu ya? 2007. Waktu itu di Bandung kan ada konser musik metal yang promotornya emang pengorganisasiannya ngaco, akhirnya desak-desakan dan akhirnya 11 anak meninggal suffocation di situ gitu, kegencet-gencet. Ya itu tragedi besar sih ya, nggak hanya buat di scene musik tapi ya buat Indonesia itu sebuah tragedi besar. Dan aftermath-nya banyak media-media yang emang kayaknya mau mengarahkan ke hal-hal negatif gitu. Jadi sejak itu izin untuk musik metal di Bandung tuh dikekang, susah izinnya gitu Kak. Kalau menurut lo itu stigma yang bikin wah kesannya rock atau metal atau punk tuh sih gak benar gitu, itu dari mana datangnya? Ya 60-70 rock and roll gitu emang eranya identik buruk karena beberapa orang ada yang mabok-mabokan, ada yang nikah di bawah umur kayak gitu. Jadi stigma itu, sementara yang orang awam mungkin nggak tahu, banyak juga yang musiknya emang mungkin 11-12 tapi attitude yang mereka punya jauh berbeda atau bertolak belakang dengan apa yang dilakukan orang-orang zaman dulu. Apalagi sekarang kan sejak tahun 80-an atau di Indonesia mungkin 90-an pertengahan kesini kan ada yang positive mental attitude. Gue aja orang kaget ketika tahu gue nggak merokok. Hah? Lu nggak merokok? Wah, rocker kok nggak merokok? Nggak tahu, asma mungkin gitu. Seringai dulu kalau saya di High Octane ada lagu alkohol. Gimana lu ngelihat Seringai sebagai band yang mungkin sangat berani bilang oke, kita suka alkohol,
di negara yang mungkin masih agak konvensional? Gue bingung soal konvensional atau etika ketimuran ini atau apapun itu ya. Soalnya sebenarnya kalau untuk alkohol, kita tuh sudah punya minuman-minuman alkohol tradisional di berbagai daerah, apalagi si seringnya kan sering jalan gitu. Terutama mungkin kalau daerahnya lebih dingin, lebih di gunung gitu, itu juga lebih make sense juga kalau punya minuman beralkohol, karena itu kan emang menghangatkan badan kan. Kalau gitu menurut lo apa yang menyebabkan tiba-tiba mungkin mulai banyak militansi ini soal alkohol? Itu kan karena sebenarnya dibilangnya menyalahkannya kan karena masalah kriminalitas kan. Sementara mereka menurut gue sih nggak cari inti kriminalitasnya kenapa gitu. Ibaratnya kayak ada tikus nih di ladang, tapi yang lu bakar lumbung gitu, yang lu bakar ladangnya gitu. Instead of lu mengambil tikusnya itu. Gue pengen nanya tentang lagu Seringai yang Citra Natural. Itu tentang apa sih sebetulnya? Kalau kebanyakan di media-media itu pencitraan bahwa perempuan itu kalau yang cantik tuh yang rambutnya hitam panjang misalnya, terus yang kulitnya harus putih, kayak kok gitu amat gitu ya gitu. Lu melihatnya sekarang makin banyak cewek yang berusaha memperjuangkan hak mereka, kayak contohnya waktu itu yang kayak kolektif betina gitu. Ya, Itu lu gimana melihat peran mereka? wah keren sih. Gue pengen lihat suatu hari Indonesia tuh perempuan juga bisa di mana-mana. Maksudnya dalam arti, gue sering sih kayak kalau di show ya para fans musik metal itu mereka kadang-kadang kan mereka apa ya di pinggir gitu karena mungkin yang di tengah pria-prianya mungkin terlalu rough atau apa, jadi ya gue ajak aja ke tengah gitu. Pitnya ini buat semua orang loh, ini buat laki, ini buat perempuan. Cuman memang ini di tengah emang rough. Kalau misalnya lo nggak suka dengan roughness-nya itu, lo bisa agak minggir gitu. Itu dan minggir itu maksud gue bukan hanya perempuan, tapi ya para pria juga yang nggak suka roughness minggir juga gitu. Teman-teman perempuan ini adalah teman-teman kalian lah gitu. Lo jangan terus jadi coba-coba groping atau apa yang kayak gitu. So far sih enggak sih. Gue sering lihat bahkan mereka ada yang saling melindungi gitu, itu lucu juga sih. EDM, electronic dance music. Ya kayak Oh, I thought it was kayak musik European death metal, no?